Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia dari kelas 11.5. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat mengenai menjaga lisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan baik dan bahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahu nggak sih kalian kalau misalnya anugerah terbesar dari Allah adalah lisan. Dengan lisan, manusia bisa berkomunikasi, belajar, menasehati, bahkan berdakwah. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menjaga lisan, maka manusia bisa terjerumus dalam dosa besar karena ucapan yang menyakiti, menghina, atau berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga ucapan. Kalau yang ingin kita katakan tidak baik, tidak bermanfaat, atau bisa menyakiti orang lain, maka lebih baik diam. Bayangkan aja ya teman-teman, satu kata maaf bisa memperbaiki hubungan, tapi satu kata bodoh bisa menghancurkan persahabatan, bisa menghancurkan kekeluargaan. Satu pujian itu bisa menyenangkan hati, tapi satu ejekan bisa meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Itulah kekuatan lisan ya teman-teman. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang diridhai Allah yang tidak ia perhatikan, namun Allah meninggikan derajatnya karenanya. Dan sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ia perhatikan, namun ia terjerumus ke dalam neraka karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah teman-teman, hanya satu kalimat bisa ngangkat atau menjatuhkan derajat seseorang di sisi Allah teman-teman. Dan teman-teman bayangin deh, dalam kehidupan sehari-hari, kadang tanpa kita sadari kita bicara kasar sama teman, terus ngejek orang lain, gosip, atau menyebarkan berita yang belum tentu benar. Padahal semua itu termasuk dosa lisan, yaitu dosa yang keluar lewat ucapan. Misalnya gibah, teman-teman pasti suka gibah kan? Gibah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Dan terkadang manusia juga suka fitnah yang menyebarkan berita bohong, apalagi berkata kasar, berkata kotor, menghina, bersumpah palsu, atau berbohong. Allah memperingatkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, ma yalfizu min qawli illa ladaihi rabbikun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat. Bahkan yang kita anggap sepele sekalipun bakal dicatat loh sama mereka. Terus gimana caranya biar kita bisa menjaga lisan? Nah, kalian harus berpikir dulu nih sebelum berbicara. Kayak kalian pikirin ucapan yang kalian omongin itu bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain atau tidak. Jika tidak, lebih baik biasanya berkata baik dan lembut. Ucapkan kata-kata yang menenangkan seperti terima kasih, maaf, tolong. Kata sederhana tapi punya makna besar. Jauhi gibah dan fitnah. Daripada bicarain keburukan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri. Ingat, gibah itu seperti memakan daging saudara sendiri. Gunakan lisan untuk hal yang baik. Perbanyak zikir, membaca
membaca Al-Quran, memberi nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Dengan begitu, lisan kita menjadi sumber pahala, bukan sumber dosa. Teman-teman yang berbahagia, menjaga lisan memang tidak mudah, tapi sangat penting. Ingatlah bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi sebab kita masuk surga atau justru terjerumus ke dalam neraka. Maka dari itu, marilah kita biasakan berkata baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Gunakan lisan untuk menyemangati, bukan menjatuhkan orang lain, untuk menyenangkan, bukan untuk melukai orang lain. Semoga dengan kita menjaga lisan, kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disenangi manusia, dan selamat di dunia serta di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.